Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sungguhnya perkataan yang paling benar dan yang paling baik adalah kitabullah. Wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebaik-baik petunjuk yang harus kita amalkan dan agama kita adalah petunjuk yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruknya urusan dalam agama ini adalah urusan yang dibuat-buat di dalam amal ibadah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Amalan yang dibuat-buat itulah yang dikenal dengan istilah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan bisa terancam masuk ke dalam neraka. Ikhwati azanallahu wa iyyakum, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Demikian pula taufik kepada kita, sehingga dengan taufik serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjalankan kewajiban kita, menjalankan ibadah kita kepada Allah, serta terkumpulnya kita di tempat yang mulia ini, di tempat yang penuh keberkahan, di tempat yang dicari-cari oleh para malaikat. Nah, ini termasuk di antara fadilah yang sangat besar, keutamaan dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Ikhwati azanallahu wa iyyakum, kajian kita Riyadhus Shalihin telah memasuki bab as-sidqu, yaitu bab tentang kejujuran. Kita telah membahas tentang as-sidqu pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lanjutkan pembahasan bab as-sidqu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang menganjurkan kepada orang-orang yang beriman agar kita senantiasa bersikap sidik, jujur. Demikian juga hendaknya kita bersama orang-orang yang jujur. Allah Subhanahu wa taala serukan kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan hendaklah bersama orang-orang yang jujur. Jadi perintah Allah adalah berbuat jujur, dan hendaknya kita bersama orang-orang yang jujur, berteman dengan orang-orang yang jujur. Sebab apa? Pertemanan itu akan memberikan efek yang sangat besar. Pertemanan memiliki pengaruh yang luar biasa. Kalau kita berteman
berteman dengan orang-orang yang jujur, maka ini akan mempengaruhi kepribadian seorang hamba. Kita bergaul dengan orang jujur, pasti kita akan menjadi orang yang jujur juga, dan kita akan dicap orang yang jujur. Seorang bergaul dengan orang yang baik, pasti dia akan dicap orang yang baik juga. Sebagaimana orang yang buruk, ya, sebagaimana orang bergaul dengan orang yang buruk, dia juga akan dicap orang yang buruk. Makanya kita diperintahkan bergaul dengan orang yang baik dan jangan bergaul dengan orang yang buruk. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, anil mar'i la tas'al wasal an qurinihi. Jangan kamu menanyakan tentang kepribadian seseorang, cukup kamu lihat bersama siapa dia bergaul. Kalau dia condongnya bergaul dengan orang-orang yang baik, maka cukuplah di situ buktikan dia adalah orang yang baik. Kalau dia bergaul dengan orang yang buruk, nah itu sudah bisa dipastikan dia orang yang buruk. Nah ini kalau kita ingin pelajari watak seseorang, bagaimana hatinya condong, sama siapa dia bergaul. Sebab apa? Hati itu tidak akan condong, tidak akan bersama, melainkan kepada orang yang sejenisnya. Orang yang soleh tidak mungkin bergaul dengan para preman, sebagaimana para preman tidak mungkin bergaul dengan para ustaz. Demikianlah Allah ciptakan hati manusia, kecondongan terhadap yang sejenisnya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, an-nufusu kal junur, sesungguhnya hati itu bagaikan tentara. Apabila hati mereka sama, mereka akan bersatu. Tapi kalau hatinya sudah berbeda, perang mereka. Nah, jadi ada pengaruh kebersamaan hati. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar kita senantiasa bersama orang yang jujur, bergaul dengan orang-orang yang jujur. Karena bergaul dengan orang yang jujur ada kemaslahatan yang sangat besar. Hadhihi ayatun nazal ba'da dzikri qissati thalatha alladziina khallafu an ghazwati Tabuk wa minhum Ka'ab ibnu Malik alladzi sanadkuru hadisahu insyaallah. Ayat ini turun berkenaan dengan 3 orang sahabat yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Ini setelah Allah SWT menyebutkan tentang kisah 3 orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Mereka adalah Ka'ab bin Malik, kemudian Mirarah bin Rabi', Ka'ab bin Malik, kemudian Mirarah bin Rabi', kemudian Hilal bin Umayyah. Ini 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk tanpa ada uzur sama sekali. Di Madinah ada banyak orang tidak ikut perang Tabuk, tapi mereka memberikan alasan yang dibuat-buat. Padahal mereka tidak punya uzur, mereka membuat-buat alasan. Sedangkan 3 orang ini jujur mereka tidak punya uzur. Memang mereka menyengaja untuk tidak ikut perang Tabuk. Ini 3 orang sahabat ini, mereka jujur dalam keimanan. Karena haulai salasa hina raja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabuk wa kanu qad takhallafu anha bila udhrin wa akhbaru ar-rasul alaihi wasallam bi annahum la udhra lahum fa khalafahum ay tarakahum. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Tabuk, maka datanglah sahabat Nabi untuk memberikan uzur. Ya Rasulullah, maaf ya Rasulullah, saya tidak bisa ikut perang Tabuk begini dan begini. Ya, diterima uzurnya Rasulullah. Datang lagi yang lain, ya Rasulullah, saya begini dan begini, diterima. Orang-orang yang menyampaikan uzurnya diterima oleh Rasulullah SAW secara zahirnya, tapi tidak tahu isi hatinya seperti apa. Nah, 3 orang ini datang kepada Nabi, jujur dia. Ya Rasulullah, saya tidak ikut perang Tabuk, ya karena memang saya tidak bisa. Saya sibuk dengan pertanian saya. Jujur.
dia tidak bisa memberikan uzur yang bisa diterima oleh Nabi SAW. Nah, 3 orang ini jujur dan memang murni mereka dalam keimanan kepada Allah SWT. Memang dalam perjalanan ketika perang Tabuk, Rasulullah SAW sempat menanyakan tentang beberapa sahabatnya, termasuk di antaranya Ka'ab bin Malik. Ya, Ka'ab bin Malik ini di antara sahabat besar Nabi SAW, sahabat Nabi SAW yang mulia. Makanya Nabi menanyakan tentang beliau. Bagaimana dengan Ka'ab bin Malik? Kenapa dia tidak ikut kita? Wah, Rasulullah, mungkin dia akan menyusul beberapa hari lagi. Beberapa hari kemudian ditanya lagi oleh Nabi, bagaimana dengan Ka'ab bin Malik? Belum datang juga. Ada bisikan dari sebelah, jangan-jangan Ka'ab bin Malik sudah munafik, wahai Rasulullah. Dan memang orang yang tidak ikut perang itu adalah orang munafik. Dan itu memang sudah terjadi pada perang Badar. Yang kedua, tidak ikut perang Badar itu adalah orang munafik, tidak mau berperang. Dan memang dalam perang ini ada ujian sangat besar sekali. Hanya orang-orang yang jujur dalam keimananlah yang mau berperang di jalan Allah SWT. Adapun orang-orang yang sekedar mengaku saja, disitulah akan dipisahkan. Ada orang yang mengaku iman, ada yang jujur dalam keimanan. Nah, di situ bisa diketahui hakikat iman seseorang. Nah, ketika Ka'ab bin Malik ini tidak terdapat di pasukan Tabuk, maka ada sahabat mengatakan jangan-jangan Ka'ab bin Malik sudah munafik. Kemudian ada sahabat yang lain yang membela Ka'ab bin munafik. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mempersaksikan tentang Ka'ab bin Malik, melainkan dia adalah orang yang jujur dalam keimanan. Ada sebagai sahabat yang persaksikan bahwa saya kenal Ka'ab bin Malik adalah orang yang jujur dalam keimanan. Saya tidak kenal dia sebagai seorang munafik. Ini ada pembahasan khusus tentang Ka'ab bin Malik. Nah, ketika Nabi SAW pulang dari Tabuk, maka Ka'ab bin Malik ini tidak memberikan uzur memang. Tidak memberikan uzur. Demikian pula sahabat yang lain, Bilal bin Umayyah, Mirah bin Rabi, hanya 3 orang sahabat ini yang jujur. Mereka tidak punya uzur. Adapun yang lainnya memberikan uzur. Alasan-alasan mereka diterima oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada orang-orang lain selain dari 3 orang ini mendatangi Nabi juga, ya'taziruna ilaihi wa yahlifuna billah. Mereka menyampaikan uzur mereka kepada Nabi SAW. Sampai-sampai mereka bersumpah atas nama Allah. Selain daripada 3 orang ini, semuanya adalah munafik. Semuanya. Ada banyak orang yang tidak ikut perang Tabuk. Selain 3 orang ini yang jujur, semuanya munafik. Mereka bersumpah atas nama Allah SWT. Menyampaikan alasan-alasan mereka. Dan ini disinyalir di dalam surat Taubah. Allah SWT menurunkan ayatnya tentang sumpah mereka ini. Sayahlifuna billahi lakum idzan qaladatum. Mereka bersumpah atas nama Allah kepadamu ketika engkau kembali. Lituridu anhum fa'aridu anhum, agar engkau berpaling dari mereka. Ya. Fa'aridu anhum, maka berpalinglah dari mereka. Ya. Kalau mereka bersumpah atas nama Allah, agar engkau wahai Muhammad membiarkan mereka, tidak ingin lagi berurusan dengan mereka setelah mereka menyampaikan uzur dan bersumpah, maka Allah katakan fa'aridu anhum, memang kamu harus berpaling dari mereka, tinggalkan mereka. Innahum rijsun wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun. Mereka itu najis, tempat mereka adalah jahannam sebagai balasan atas perbuatan mereka. Ya, ini kepada orang-orang munafik yang bersumpah atas nama Allah, menyampaikan uzur yang dibuat-buat, secara syar'i tidak bisa diterima. Mereka membawa nama Allah dalam sumpah. Dan Allah katakan mereka itu rijisun, mereka itu najis. Siapa mereka? Munafik. Munafik di sini adalah diddus sidik.
Munafik itu adalah lawan daripada kejujuran. Yudhiru al-Islam wa yubtinu al-kafirah. Mereka secara zahir menampakkan keislaman, menampakkan al-iman billah, memanggil Rasulullah, bermajlis dengan majelis Rasulullah, puasa di Ramadan, sholat di Masjid Nabawi, tapi hati mereka menentang Islam. Allah katakan rijsun, mereka itu najis. Ini munafik besar. Ya, berbeda dengan munafik kecil. Ya, kalau munafik kecil bukan rijsun. Ya, tidak diancam dengan neraka jahanam. Ya, yang diancam dengan neraka jahanam bahkan fidar di asfal minan nar, berada pada kerak neraka yang paling dalam. Ini adalah munafik besar. Mereka menampakkan keislaman, tapi hati mereka benci terhadap Islam, tidak suka dengan setiap Islam. Melihat orang berbusana muslimah, tidak suka mereka. Melihat Islam jaya, tidak suka mereka. Tapi berbaju Islam mereka, bahkan lisan Islam, menyebut nama Allah, membaca ayat-ayat Allah. Ada banyak orang seperti itu. Ini munafik besar yang diancam masuk dalam neraka. Itu yang Allah katakan rijsun, mereka itu najis. Ya, tapi najis di sini adalah najis maknawi, bukan najis fisiknya, bukan. Ya, sama seperti orang musyrik. Seperti dikatakan Allah SWT, innal musyrikina najasun. Ya, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Ya, najis di sini kata para ulama yaitu najis maknawi. Akidah mereka yang najis, bukan fisik mereka. Ya, dipegang tubuhnya, wah najis. Bukan itu maksudnya. Kalau ada selain daripada golongan mereka, syirik. Selain daripada golongan mereka, musyrik. Tidak boleh dipegang tubuhnya. Kalau mereka masuk ke dalam masjid mereka, masjidnya dilap. Berdalil dari ayat-ayat seperti ini. Ayat ditafsirkan dengan tafsir yang serampangan. Kita melalui ahli tafsir. Padahal Rasulullah SAW di zaman beliau pernah mengingat orang musyrik di masjid beliau. Ya, tidak dianggap najis. Nah, itu menunjukkan bahwasannya kenajisan orang musyrik itu bukan fisiknya. Buktinya Rasulullah SAW memerangi orang-orang musyrik. Ya, tentu dalam perang itu kan ada tendangan, ada pukulan, gitu kan, ada cekikan, gitu kan, ada sentuhan, kan gitu. Dan itu pula Rasulullah SAW mengikat orang musyrik di masjid beliau. Itu menunjukkan penafsiran ayat ini, orang musyrik itu najis, munafik itu najis, bukan najis secara fisik, tapi najis secara maknawi. Ini harus dipahami. Karena memang ada golongan tertentu yang menisbahkan diri kepada Islam, yang menajiskan selain daripada golongan mereka. Selain golongan mereka kafir, selain golongan mereka musyrik. Kalau sudah dianggap musyrik, innal musyrikina najasun, berarti kalau sudah musyrik najis. Selain daripada golongan mereka munafik. Kalau sudah munafik berarti rijsun, najis. Ada tidak kelompok seperti itu yang menajiskan kaum muslimin? Ada. Di Bima itu, ya, ada masjid mereka. Setiap kali ada orang di luar golongan mereka sholat dipel, lama-lama dicurigai oleh kaum muslimin, akhirnya dibakar masjidnya, dibakar. Ya. Ini kejadian sangat tragis sekali, tahun 2000. Sama ma'ruf sekali, masjid dibakar hanya gara-gara pemahaman mereka yang menajiskan selain daripada golongan. Sekitar sini banyak ini golongan-golongan seperti itu. Tidak usah saya sebutkan, nanti terjadi fitnah lagi. Ya, banyak. Bahkan sampai ibunya pun dinajiskan. Ya, saat ibunya mengambil baju, ya, anaknya terpapar dengan pemikiran seperti ini. Anak ibunya mengambil baju gitu kan di gantungan, ya subhanallah baju dicuci lagi, hanya gara-gara dipegang sama ibunya.
Jangan yang pegang fisik orangnya, bekas yang dipegangnya pun itu dicuci. La haula wala quwwata illa billah. Sudah salah penafsiran, salah praktek lagi. Ya, ketoliman di atas ketoliman. Kesalahan di atas kesalahan. Ya. Allah katakan orang-orang munafik itu najis, sama seperti orang musyrik najis, bukan najis secara fisik, tapi secara maknawi. Pemahaman mereka yang najis, akidah mereka yang najis, bukan fisiknya. Tempat kembali mereka adalah jahanam sebagai balasan atas perbuatan mereka. Yahlifuna lakum litardu anhum, mereka bersumpah atas nama Allah kepada Muhammad agar engkau ridho kepada mereka. Fa in tardu anhum, jikalau engkau ridho kepada mereka, fa innallaha la yardha 'anil qaumil fasiqin. Tapi Allah tidak ridho kepada mereka kaum fasik. Ya. Jadi orang munafik datang kepada Nabi bersumpah mereka tidak bisa ikut perang karena alasan yang mereka kemukakan. Oke, diterima oleh Nabi SAW. Rasulullah ridho. Tapi kata Allah, jika engkau terima, jika engkau ridho, tapi aku tidak ridho. Ya karena memang Rasulullah SAW dan kita semua diperintahkan untuk bermuamalah dengan manusia, muamalah secara dohiriyah saja, secara fisik. Ya, kita tidak diperintahkan untuk mengetahui isi hati manusia. Kalau ada manusia mengatakan iman, kita katakan dia iman. Kalau manusia mengatakan sesuatu, ya kita percaya saja apa yang dikatakan, apa yang diomongkan. Jangan kita menuduh yang tidak-tidak sebelum ada bukti. Ya. Apa yang nampak secara dohir pada manusia, maka kita nilai secara dohir yang nampak itu. Jangan kita mereka-reka isi hati manusia. Ini tidak diperbolehkan. Sebab yang mengetahui isi hati manusia itu hanya Allah. Yang tahu isi hati manusia. Tidak perlu kita mereka-reka isi hati manusia. Ketika manusia mengatakan sesuatu, pasti kamu bohong. Pasti hati kamu lain. Tidak boleh, haram hukumnya. Ya, hanya Allah lah yang mengungkap isi hati manusia. Yauma tublas sarair, pada hari diungkapkan rahasia-rahasia. Apa yang ada di pikiran manusia, apa yang ada di hati manusia, semuanya dibongkar, diungkap oleh Allah SWT pada hari kiamat. Dan itu wewenang Allah, bukan wewenang kita. Hatta Nabi SAW pun demikian, bukan wewenang beliau untuk mengetahui isi hati manusia. Isi hati manusia adalah sir antara mereka dan Allah. Makanya orang munafik di zaman Nabi itu sekeliling beliau amatlah banyak sekali. Di sekeliling beliau amat banyak sekali. Bahkan Hudzaifah bin Yaman, sahabat Nabi SAW yang dikenal dengan sirru Rasulullah SAW, rahasia Rasulullah SAW. Beliau dikatakan sir, rahasia Rasulullah SAW karena banyak orang-orang munafik secara rahasia disebutkan oleh Nabi SAW kepada Hudzaifah bin Yaman. Satu-satunya sahabat hanya Hudzaifah bin Yaman saja. Itu disebutkan nama oleh Rasulullah SAW. Si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan munafik. Ada ratusan orang di Madinah itu. Hanya Hudzaifah bin Yaman saja yang tahu. Makanya Umar bin Khattab selalu memohon kepada Hudzaifah. Wahai Hudzaifah, Rasulullah menyebut nama saya enggak dari kelompok orang munafik itu. Tidak mau dijawab sama Hudzaifah bin Yaman. Sampai dia meninggal dunia. Rahasia. Tentunya Rasulullah SAW mengetahui orang munafik itu berdasarkan wahyu. Bukan berarti Rasulullah tahu tentang yang gaib ya. Rasul tidak tahu tentang yang gaib. Sekali lagi Rasulullah SAW tidak tahu tentang yang gaib. Rasulullah mengetahuinya apa yang dikabarkan oleh Allah SWT. Selebihnya beliau tidak tahu. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu dari Allah, pemberitaan dari Allah. Selebihnya secara pribadi beliau tidak tahu yang baik. Ya. Kemudian beliau bermuamalah secara zahiriyah saja. Beliau tahu ini orang munafik, tapi beliau bermuamalah secara zahiriyah saja. Ya.
Bahkan ada sahabat yang mengusulkan kita bunuh saja orang munafik ya Rasulullah, karena mereka ini musuh dalam selimut. Apa kata Nabi Sallallahu? Apa kata manusia nanti? Muhammad qatala ashabahu. Muhammad telah membunuh sahabat-sahabatnya. Ya, jadi manusia lari dari Islam nanti. Gimana ceritanya? Kok Islam sama bunuh sama Islam? Kok Muhammad membunuh sahabatnya? Kok Muhammad membunuh orang yang sholat, membunuh orang yang puasa? Kan gitu kata manusia nanti. Terjadi fitnah. Manusia bahkan tak masuk Islam. Gitu. Makanya kalau muamalah dengan orang munafik, bermuamalah dengan orang yang buruk, kita muamalah secara zahirnya saja. Apa kata yang muncul di perbuatan mereka, ya kita benarkan sesuai dengan perbuatan mereka. Jangan kita mereka isi hati manusia. Dan itulah yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita melihat si fulan berbuat A, jangan kita berburuk sangka, berprasangka yang tidak-tidak. Jangan-jangan B, jangan-jangan C, jangan-jangan D, sampai Z. Padahal yang nampak di amalnya, perbuatannya adalah A, yang dia reka-reka B, C, D, E, F. Nah, ini kan menyakiti diri dia sendiri. Gitu ya. Kita zananta falatul haqqi. Dalam sebuah hadis disebutkan kalau Anda punya persangkaan, jangan diwujudkan. Persangkaan itu sembunyikan. Apabila Anda punya persangkaan, jangan diwujudkan. Ya. Maka secara syariat, dan ini contoh Nabi SAW, kita bermuamalah dengan manusia secara zahirnya saja. Jangan sekali-kali kita menilai isi hati manusia, apa yang ada di pikiran manusia. Tidak boleh, haram. Dan ini terjadi pada ulama besar Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya, beliau ketika berceramah di hadapan ribuan jemaah, tiba-tiba ada seorang jemaah yang menangis keras. Ya, pas di depan Sufyan Ats-Tsauri, didengar oleh jemaah. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Anda ria. Anda ria. Apa itu ria? Ya, ria itu ya ingin dipuji, sengaja menampakkan amal supaya dipuji oleh manusia. Jadi makna ria itu ada kata sengaja untuk menampakkan amal. Nah pertanyaannya, dari mana Sufyan Ats-Tsauri tahu kalau orang ini sedang ria? Bagaimana kalau orang ini benar menangis karena takut kepada Allah? Dia berada di majelis ilmu, bukan berada di pasar. Berada di majelis ilmu, tempat dibesarkan nama Allah, ya kan? Dibacakan Al-Quran. Dan kemungkinan besar manusia itu menangis pasti ada. Ya, dari mana Sufyan Ats-Tsauri tahu kalau dia itu sedang ria? Bagaimana kalau dia benar-benar menangis karena takut kepada Allah? Nah, apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Demi Allah, karena sebab itu saya merasakan beratnya qiyamul lail selama 5 bulan sebagai hukuman Allah kepada saya. Artinya apa? Sufyan Ats-Tsauri mengaku dia telah berbuat dosa, telah mereka-reka isi hati manusia. Nah, maka apa yang nampak secara zahir kita nilai zahirnya. Ketika imam membaca Quran, dan ini sering kita dapati, ya, ketika imam membaca Quran dalam sholat menangis imam, macam-macam yang diomongkan oleh makmumnya. Nah, ini imam ini ria, imam ini kepengen dipuji dan lain sebagainya. Hati-hati ya. Masalah dia itu dan masalah hati. Yauma tublas sarair. Allah yang membuka isi hati manusia, berarti itu merupakan wewenang Allah. Apa isi perasaan manusia, hati manusia, otak manusia, itu bukan wewenang kita. Apa yang nampak di secara zahir yang kita katakan secara zahirnya. Iya. Dan itulah dilakukan Nabi SAW terhadap orang munafik. Bayangkan sekian banyak orang munafik. Bahkan Rasulullah SAW tahu orang munafik itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau bermuamalah secara zahirnya saja. Beliau bermuamalah secara zahirnya saja.
ini mereka jujur, mereka tidak punya uzur. Walaupun mereka tahu konsekuensinya berat yang akan mereka terima atas sikap mereka yang tidak ikut perang bersama Rasulullah SAW. Lihat kejujuran, walaupun terasa pahit, mereka katakan sebenarnya. Ini kalau orang-orang yang benar-benar ikhlas dalam beriman kepada Allah, mereka pasti akan jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah perkataan yang benar, perkataan yang jujur. Allah mengidentikan perkataan jujur dengan ketakwaan kepada Allah. Jadi orang bertakwa kepada Allah pasti dia akan jujur. Pasti dia akan jujur. 3 orang sahabat ini mereka jujur karena mereka adalah orang yang murni keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Apa konsekuensi mereka terima? Rasulullah SAW mengumpulkan jamaah para sahabat. Kemudian apa? Rasulullah menerapkan boikot kepada 3 orang sahabat ini. Jangan bicara sama Ka'ab bin Malik. Jangan bicara sama Mirarah bin Rabi'. Kemudian jangan bicara sama Hilal bin Umayyah. Jangan ngobrol dengan mereka. Jangan berjual beli dengan mereka. Jangan salam dengan mereka. Jangan tersenyum dengan mereka. Jangan bergaul dengan mereka. Nah, semua sahabat dikisahkan Nabi SAW. Ini namanya boikot atas kesalahan yang mereka lakukan. Dan itu hukuman yang Allah berikan kepada mereka. Akhirnya apa? Tiba-tiba ketika Ka'ab bin Malik, ini dalam sebuah hadis yang sangat panjang, kisah Ka'ab bin Malik. Bahkan ulama menceritakan tentang kisah Ka'ab bin Malik itu bukunya tebal. Ada kisah khusus tentang Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik bercerita, ya, ketika Ka'ab bin Malik, beliau menceritakan tentang pribadi beliau masuk dalam pasar. Tidak ada satu manusia pun yang mau menyapa beliau. Bahkan ketika beliau salam tidak ada yang menjawab. Saat beliau melihat Ka'ab bin Malik langsung bermuka, menghindar jalan. Saat Ka'ab bin Malik duduk di sebuah tempat, kalau orang yang ada di situ langsung menghindar. Nah, artinya Ka'ab bin Malik merasa ada sesuatu yang aneh. Ada apa ini? Ya. Bahkan ketika masuk Masjid Nabawi, Ka'ab bin Malik sedang melakukan sholat, di sampingnya ada Rasulullah. Dan Ka'ab bin Malik ternyata sudut pandang. Melihat Nabi, ternyata Rasul tidak menoleh ke Ka'ab bin Malik. Nah, ketika Ka'ab bin Malik habis sholat, dia salam, Rasul tidak menjawab. Nah, ada sesuatu yang aneh. Bahkan yang lebih hebat lagi, Ka'ab bin Malik datang ke rumah saudaranya. Dia sampai-sampai memanjat pagar dan dia menyampaikan salam. Assalamualaikum. Sahabatnya bernama Ubaidah. Sahabatnya pun, saudaranya pun, demikian juga sudah menjawab salam Ka'ab bin Malik. Disampaikan salam berkali-kali, tidak menjawab. Nah, ada apa ini? Kok bisa begini semua manusia terhadap Ka'ab bin Malik? Dan yang lebih sadis lagi, istrinya pun demikian. Istrinya disuruh pulang oleh Rasulullah SAW. Tidak masak, tidak melayani Ka'ab bin Malik, bahkan pulang ke orang tuanya. Sampai-sampai Ka'ab bin Malik bingung. Apakah saya harus menceraikan engkau? Tidak dijawab sama istrinya. Padahal ini Ka'ab bin Malik sahabat yang jujur, sahabat yang soleh. Bahkan ada sahabat yang mengatakan, saya mempersaksikan Ka'ab bin Malik itu bukan orang munafik. Nah, mereka tahu betul Ka'ab bin Malik orang yang jujur dalam keimanan. Hatta daqat alaihim al-ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilaihi thumma anzalallahu taubatahu alaihim. Maka dunia yang begitu luas terasa sempit bagi mereka. Jiwa mereka sangat sempit sekali. Sampai-sampai mereka mengira tidak ada lagi tempat untuk kembali melainkan hanya kepada Allah saja. Dunia begitu luasnya menjadi sempit bagi mereka.
wa dhaqat anfusuhum, jiwa mereka sempit. Ya, tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali mereka bertobat kepada Allah, dan mereka selalu menangis. 3 orang sahabat ini. Dan di antara bukti kejujuran keimanan daripada Ka'ab bin Malik, beliau menerima sebuah surat. Surat itu adalah tawaran untuk menjadi pejabat, ditawarkan uang, ditawarkan segala fasilitas, segala yang mau ditawarkan kepada beliau di dalam sebuah surat itu. Ternyata surat ini datang dari Raja Ghassan, Raja Romawi. Apa kata surat itu? Wahai Ka'ab bin Malik, saya dengar kabar sesungguhnya teman musim Muhammad itu dan sahabat-sahabatnya telah memboikot ini. Bagaimana kalau Anda bergabung saja sama kami? Saya akan berikan jabatan kepada Anda, saya berikan uang dan segala kemewahan. Semua apa yang Anda inginkan saya kasih semua. Ya, tidak dijawab sama Ka'ab bin Malik. Dia tolak. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang kafir selalu mengintai tentang keadaan kaum muslimin. Ini faedah daripada yang kita pahami dari isi surat tersebut. Bahwa orang kafir tidak pernah henti-henti selalu mengintai tentang keadaan kaum muslimin. Sampai-sampai pemboikotan Ka'ab bin Malik itu mereka tahu. Dan mereka selalu ada usaha untuk menawarkan orang-orang Islam untuk menyerang Islam sendiri. Dan mereka juga membayar orang Islam untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Itu dilakukan mereka sejak zaman dulu. Itu ditawarkan oleh Raja Ghassan terhadap Ka'ab bin Malik. Namun apa? Bismillah bukti daripada kejujuran iman Ka'ab bin Malik. Dia tolak mentah-mentah. Karena masih ada bukti keimanan pada diri mereka. Mereka diboikot selama 50 hari. Ya. Coba antum hidup sendiri di sebuah pulau, tidak ada siapa-siapa. Bagaimana hidup itu terasa hampa? Ya. Makanya manusia disebut dengan makhluk sosial. Seakan manusia itu tidak bisa hidup tanpa bersosialisasi. Bahkan kalau istri kita pergi, ya, kita pergi kemana? Pergi ke rumah orang tuanya, kita sendirian di rumah, aduh terasa hampa sebenarnya. 1 hari saja terasa gelisah. Ya. Hidup tanpa ada sahabat. 3 orang sahabat ini, jangankan sahabat-sahabatnya, istri mereka pun meninggalkan mereka. Sehingga hidup di dunia ini terasa hampa, sempit rasanya. Dan itu terjadi selama 50 hari. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat sebagai penerimaan taubatnya mereka. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Siapakah mereka ini yang disebut orang jujur? Yaitu 3 orang tadi. Allah mencap langsung mereka itu orang yang jujur. Ya. Walaupun ini orang jujur melakukan kesalahan, walaupun mereka itu orang yang berdosa, berarti orang yang jujur itu ya, bukan berarti dia itu harus seperti malaikat. Ya. Memang orang yang jujur dia terkadang melakukan kesalahan, terkadang mereka melakukan dosa. Allah sebutkan 3 orang ini adalah orang yang jujur. Maka Rasulullah SAW kumpulkan lagi para sahabatnya, mengumumkan penerimaan taubat mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya masa pemboikotan sudah habis. Karena Allah telah menurunkan ayatnya, hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Maka sahabat-sahabat Nabi pun mereka menyampaikan kabar gembira ini kepada Ka'ab bin Malik. Wahai Ka'ab, berbahagialah engkau, sesungguhnya Allah telah menerima taubatmu. Ya, maka para sahabat pun menyambut Ka'ab bin Malik. Ada yang menciumnya, ada yang memeluknya dengan
suka dia. Allah SWT memerintahkan kepada orang beriman ayyattaqullaha wa yakunu ma'as-shadiqin, agar mereka mau bertakwa kepada Allah dan senantiasa bersama orang-orang yang jujur, bukan bersama orang-orang yang berdusta. Allah berfirman was-shadiqina was-shadiqat, wanita-wanita yang jujur dan laki-laki yang jujur. Ayat ini begitu panjang. Ya, setelah Allah menyebutkan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat dan kaum mukminin dan mukminat, sampai pada akhir ayat was-shadiqina was-shadiqat, dan laki-laki yang jujur serta wanita-wanita yang jujur. Allah katakan a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, maka Allah mempersiapkan ampunan untuk mereka serta balasan yang sangat besar sekali untuk orang-orang yang jujur. Jujur, as-sidqu ma'allah was-sidqu ma'al abdi, jujur kepada Allah dan jujur kepada hamba. Kalau jujur kepada hamba, yaitu kita jujur dalam perbuatan kita, jujur dalam ucapan kita, meskipun pahit kata kita jujur, tidak boleh bohong. Qulil haqqa walau kana murra, tetap kata yang benar walaupun itu pahit, apapun konsekuensinya tetap katakan yang jujur. Dan Allah sudah katakan innallaha ma'a shadiqin, Allah bersama orang yang jujur. Apapun risikonya, Allah bersama orang yang jujur. Ya, apapun dampak buruknya, tetap kita jujur. Dan Allah bersama orang yang jujur. Jangan takut, jangan khawatir. Ya, kecuali beberapa tempat yang kita diperbolehkan untuk tidak jujur. Nah, sudah saya sebutkan. Ya, yang pertama apa? Diperbolehkan kita tidak jujur untuk menyelamatkan nyawa seorang muslim. Ya, untuk menyelamatkan nyawa seorang muslim. Boleh kita berbohong. Ya. Kemudian kedua, untuk mendamaikan dua orang yang berseteru. Untuk mendamaikan dua orang berseteru. Ya, boleh dia berkata bohong. Yang ketiga, menyanjung-nyanjung pasangan. Menyanjung-nyanjung pasangan. Ya. Engkau bagaikan rembulan yang menyinari semesta alam. Contoh. Ya, walaupun rupanya kayak apa gitu ya. Engkau adalah wanita yang paling tercantik di muka bumi ini. Ya, walaupun tidak sesuai kenyataan. Ya, walaupun tidak sesuai kenyataan, ini tidak masalah. Dia menyanjung-nyanjung pasangan untuk membahagiakan pasangannya. Ini tiga tempat yang diperbolehkan untuk berbohong. Adapun selain daripada itu harus jujur. Apapun konsekuensinya, apapun dampak buruknya, innallaha ma'as shadiqin, Allah pasti bersama orang-orang yang jujur. Ini as-sidqu ma'al ibad, jujur kepada hamba-hamba. Kemudian as-sidqu ma'allah, jujur kepada Allah. Ya, seperti beramal, tidak riya, tidak berbuat syirik, ya, mengikuti sunnah Nabi SAW. Termasuk orang yang tidak jujur kepada Allah adalah mereka beramal tapi riya. Ya, nampak secara zahir adalah orang soleh, orang yang baik, padahal hati mereka itu tidak sampai kepada Allah. Nah, ini tidak jujur. Demikian pula orang yang cinta kepada Nabi SAW. Kami ahli sunnah wal jamaah, kami pengikut Nabi SAW, kami cinta kepada Nabi, tapi dalam amalnya tidak mengikuti amalan Nabi. Mana hadisnya? Nah, ini kan sudah jadi kebiasaan, ini kan sudah jadi tradisi, ini kan dari ustaz. Bukan tradisi dalam beramal itu, bukan dari ustaz. Hadis Nabi bersabda begini dan begini. Ya, jadi amal itu harus ada hadisnya. Itu namanya mengikuti Nabi sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau. Ini banyak orang zaman sekarang ini ngaku cinta kepada Nabi, tapi amalannya menyelisih sunnah Nabi. Bahkan tidak segan-segan mereka melakukan amalan
tertentu dengan anggapan ini adalah bentuk kecintaan kepada Nabi. Ya. Dan ini termasuk tidak jujur. Termasuk tidak jujur. Kalau memang kecintaan kita kepada Nabi itu jujur, maka tentu kita harus buktikan dengan amal perbuatan kita. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim, bahwasanya orang yang mengaku cinta kepada Nabi tapi tidak dibuktikan dengan amal soleh, maka pengakuannya adalah dusta. Pengakuannya adalah dusta. Ini adalah as-sidqu ma'allah, jujur kepada Allah, jujur kepada Allah dan jujur kepada hamba-hambanya. Wallahu ta'ala alam, pembahasan masih sangat panjang sekali ya, untuk pembahasan tentang Ka'ab bin Malik ada 5 lembar. Memang khusus untuk Ka'ab bin Malik itu para ulama telah membuat buku khusus, lebar bukunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lembar. Baru kita masuk pada hadis berikutnya khusus untuk Ka'ab bin Malik. Berarti kita bakal cerita tentang Ka'ab bin Malik terus nih. 11 lembar. Pertemuan kali ini baru setengah halaman. Kalau 1 lembar itu kan 2 halaman, ya kan? Ini 11 lembar, berarti 11 kali 2, 22 halaman. 1 kali pertemuan aja setengah halaman kita. Berarti 22 bulan satu. Baik, Allah Ta'ala alam, silakan tanya jawab. Silakan Ustaz. Baik Ustaz, tadi kan Ustaz mengatakan jenis-jenis orang munafik ya, munafik. Kalau munafik kecil tidak terancam neraka, pelaku munafik besar neraka itu tempatnya. Berarti sama antara pelaku munafik besar dengan pelaku bidah. Karena tadi Ustaz di mukadimah mengatakan bidah itu terancam neraka. Ini satu yang pertama, terus pertanyaan kedua tadi mengenai tadi ada jamaah yang duduk di depan seorang ustaz sedang mengajar, dia menangis dan ustaz mengatakan itu dia. Kemudian kalau masalah tadi ustaz mengatakan ada imam yang menangis juga ria gitu kan, kalau masalah benar. Ini ustaz kebenaran ada salah satu orang yang terkadang suka menangis ketika mau sholat sendiri di rumah, ya sholat yang mulai atau anda mengimami gitu. Apakah kalau anda termasuk orang yang kalau anda sendiri tidak bisa menahan rasa tangisan itu ketika anda mendengar tentang surga, tentang neraka, tentang surga anda menangis, anda khawatir anda tidak bisa masuk surga, itu yang anda katakan tidak selalu satu, walaupun berapa kali anda membaca surat itu yang mengatakan tentang surga dan neraka, tidak selalu menangis, terkadang anda menangis itu Ustaz. Apakah perbuatan anda tidak masuk ria? Sehingga anda khawatir kalau tadi dikatakan imam menangis ria, anda khawatir pertulisan anda itu akan dianggap menjamak anda ria. Kalau memang begitu, yang ria, imam yang menangis yang ria, apakah kita bisa menghukumi Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang ria? Karena kalau kita bisa menghukumnya, apakah kita berani menghukumi Abu Bakar As-Siddiq itu sebagai orang yang ria? Karena beliau adalah orang yang sering menangis ketika mengimami. Nah, Anda menjawab pertanyaan kedua dulu. Menangis ini adalah salah satu amalan yang afdal. Dan menangis ini jarang kita temukan pada umat Islam. Kalau orang-orang terdahulu di zaman salafus saleh itu mereka banyak menangis. Baik ketika imam, baik ketika bermajelis, mereka banyak menangis. Sahabat Nabi SAW bernama Abu Musa Al-Ash'ari, ya ketika menceritakan tentang neraka, maka para sahabat menangis. Mereka menutup wajah mereka dengan kain dan mereka menangis jadi-jadi. Dan banyak ulama-ulama ketika menyampaikan kajian, mereka menangis. Ya, bahkan ya, Syekh Muhammad Nasrul Al-Albani ketika
tapi dia tidak tahan tangisannya. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah SAW sakit keras, dia mengantarkan beliau kepada wafatnya beliau isyaratkan suruh Abu Bakar menjadi imam. Apa kata Aisyah? Baik Aisyah, jangan suruh Abu Bakar, baik Aisyah. Beliau itu selalu menangis. Kalau beliau menangis seperti air mendidih. Baru baca Alhamdulillahirabbil alamin, nangis. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim, nangis lagi. Bisa-bisa orang tidak jadi sholat kalau kayak gini. Nangis. Saya tidak isi hati mereka. Mereka menangis. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, saya menangis sesaat saja lebih saya cintai daripada saya mendermakan harta saya 100.000 dinar. 100.000 dinar. La yadkhulul jannata ainun, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang matanya basah dengan air mata. Tidak akan masuk neraka. Saya bilang apa tadi? Tidak masuk surga. Tidak akan masuk neraka. Ya, tidak masuk neraka. Ya. Tidak akan masuk neraka orang yang matanya basah dengan air mata. Dan kita sama-sama tahu sab'atun yudhilluhumullahu yaumil qiyamati. Ada 7 golongan manusia pada hari kiamat nanti mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah orang yang menyendiri kemudian mereka menangis. Menangis adalah salah satu amalan yang paling utama. Bahkan sampai-sampai ada ulama mengatakan, kalau kita tidak bisa menangis, paksakan diri untuk menangis, kalau bisa nangis bohong-bohongan. Sampai demikian kata ulama, harusnya kita untuk menangis. Menangislah di dunia ini sebelum kita menangis di akhirat. Ya. Orang-orang tidak pernah menangis di dunia itu tanda kerasnya hati kita. Itu tandanya matinya hati kita. Ini orang tidak pernah menangis di dunia. Jangan sampai kita tidak pernah menangis. Ya. Ini jangan kita menangis. Melihat orang menangis saja kita menuduh, bukan. Kita khawatir jangan sampai ini termasuk istihza, mengolok-olok. Orang sedang beramal soleh. Ya. Jadi menangis ini salah satu amalan yang afdal. Rasulullah SAW lebih banyak menangis. Lau ra'aitu ma ra'aitu la dhahibtum qalila wa baqaitum katsira. Jika seandainya kalian melihat apa yang saya lihat, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Rasulullah SAW banyak menangis. Bahkan Rasulullah SAW ketika mendengar Al-Quran menangis. Rasulullah SAW datang Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud kata Rasulullah, barang siapa yang ingin membaca Al-Quran, maka baca Al-Quran di depan Abdullah bin Mas'ud. Karena beliau termasuk ahli qari. Rasulullah SAW datang Abdullah bin Mas'ud, wahai bin Mas'ud, bacalah Al-Quran kepada saya. Apakah Ibn Mas'ud? Aqru alaika wa alaika yunzal. Apakah saya harus membaca Al-Quran di depan engkau, padahal Al-Quran diturunkan kepada engkau, ya Rasulullah? Tidak. Saya lebih suka mendengarkan bacaan orang. Ketika Ibn Mas'ud membacakan Al-Quran, menangis Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Hasbun. Tidak kuat lagi Rasulullah menangis di hadapan Ibn Mas'ud, mencucurkan air mata. Ya, mencucurkan air mata. Dalam surah apa itu? Wajilat qulubuhum, apa itu? Bergetar hati mereka dan bercucur air mata. Apa? Surah apa? Al-Anfal. Siapa menginginkan saya ayat? Al-Anfal ayat 2. Iya. Yang disebutkan itu, mereka bergetar hati mereka, bertambah iman mereka, menangis mereka. Ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan ketika berkhutbah memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Wa'adhana Rasulullah SAW ka'annahu mu'idatul wadi'. Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada kami. Seakan-akan nasihat Rasulullah itu nasihat terakhir. Ya. Sampai apa yang terjadi? Bergetarlah hati kami, bercucuran air mata kami. Ya, kalau sampai bercucuran air mata. Jadi ya ikhwah, mencucurkan air mata, menangis adalah amal soleh yang keutamaan yang luar biasa yang telah hilang pada zaman ini. Kenapa? Karena kita cinta dunia, hati kita sudah mati keras. Ya, amal soleh yang sudah hilang pada zaman sekarang adalah menangis. Bahkan kalau orang menangis itu bukan, itu macam-macam. Hati kita kelebihan cinta dunia, kesibukan tentang dunia.
untuk mengukur manusia itu jujur dalam beriman, keras atau lembutnya hati seseorang dilihat tangisannya. Kalau dia menangis itu tandanya dia lembut hati. Dan kita tidak perlu kita nilai isi hati orang. Ya, tidak perlu kita nilai isi hati. Kita tidak bisa isi hati orang seperti apa. Yang jelas menangis itu adalah amal soleh yang sudah hilang pada zaman sekarang ini. Yang sudah hilang. Kalau kita tidak bisa menangis, paksakan diri kita untuk menangis. Fikirkan macam-macam bagaimana membuat diri kita menangis. Jadi dipaksakan. Saya takjub dengan saudara-saudara kita yang jemaat tabligh ini, ya. Kita tidak menilai bagaimana akidah dan manhaj mereka. Tapi ada suatu amalan yang saya suka pada mereka, yaitu mereka suka memaksakan diri untuk menangis. Ya, saya pernah satu soft dengan salah seorang jemaat tabligh. Ya, dia memaksakan diri untuk menangis. Dia menangis jadi-jadinya. Ada 2 kali saya dapati orang tabligh seperti itu. Pertama di Mataram, pas di samping saya. Pas di samping saya sebelum khotib naik mimbar, dia menangis. Ya saya diam aja, saya dengar aja tangisannya. Ya, memang harus seperti itu. Kemudian yang kedua di Bima, menangis dengan suara yang keras. Pas di samping saya. Ini 2 kali saya temui orang tampil seperti itu. Saya menilai dari dari tangisannya itu, saya tidak melihat akidah dan manhaj. Dia berdoa, ya Allah, lindungi saudara-saudara kami yang telah pergi, selamatkanlah mereka, jagalah keluarga mereka. Dia mendoakan tentang teman-temannya sedang furuj. Ya, jayakanlah mereka, sukseskanlah mereka. Menangis jadi-jadi. Dan sebenarnya kita lebih berhak untuk menangis. Kita lebih berhak untuk menangis. Karena kita orang-orang yang mengaku pengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak dibuktikan dengan amal kita. Pertanyaan kedua tadi bid'ah. Pertama tadi bid'ah yang besar, bid'ah yang kecil. Iya. Pelaku munafik besar itu neraka. Pakai mic Ustaz. Ya tadi kan Ustaz mengatakan ada munafik kecil dan munafik besar. Di mana munafik kecil itu tidak terancam neraka. Namun pelaku munafik besar neraka. Berarti sama dong dengan pelaku bid'ah. Di mana di awal mukadimah tadi Anda mengatakan bid'ah itu baik kemudian seluruh pelaku bid'ah itu terancam neraka. Tidak pasti masuk neraka, tapi terancam neraka. Terancam neraka. Kalau munafik kan jelas masuk neraka. Kalau salah di Al-Imran ada ya, neraka paling bawah gitu ya, di Al-Imran ayat pertama lupa gitu. Berarti sama nih pelaku munafik besar dengan pelaku bid'ah. Walaupun pelaku bid'ah terancam. Kenapa sampai terancam? Barangkali insya Allah nanti si pelaku bid'ah di ayat-ayatnya dia tobat, kan? Kalau munafik sudah pasti mereka. Sudah pasti. Dan munafik ini kafir. Kalau pelaku bid'ah masih muslim. Kalau masih muslim, maka diserahkan kepada Allah. Jadi begini ya. Secara asal, setiap bid'ah itu tertolak, tidak diterima oleh Allah SWT. Ini secara asal. Tapi jangan kita mencap orangnya, Anda berbuat bid'ah, Anda pasti muslim. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Karena dia masih muslim. Yang memasukkan manusia ke dalam neraka itu siapa? Allah bisa saja mengampuni dia, memaafkan dia. Allah bisa saja menerima amalan dia. Allah mengampuni bid'ahnya dia, ya sudah, tidak apa-apa, saya terima aja. Bisa jadi Allah seperti itu. Tapi secara asal kita tetap menghukumi sebagaimana hadis Nabi SAW, setiap bid'ah itu tidak diterima, sesat dan neraka. Jadi kita hukumi secara umum. Adapun personil muslimnya kita katakan dia muslim, dan muslim itu pasti masuk surga. Ya. Pasti muslim itu masuk surga, terlepas daripada amalnya bid'ah, itu diserahkan kepada Allah. Ini keliru orang menilai kita. Nah, ini orang-orang itu mengatakan
berbuat itu masuk neraka. Anda masuk salah, kita tidak mencap orang masuk neraka. Yang masuk manusia ke dalam neraka itu berkenan Allah. Nabi menyatakan kullu bid'atin dhalalah. Ya kita katakan kullu bid'atin dhalalah. Adapun setiap muslimnya tidak boleh kita cap. Tidak boleh. Nah, bisa jadi nanti pada hari kiamat Allah mengampuninya, Allah menerima amal, dan itu yang kita harapkan. Semoga kaum muslimin diterima amalnya dan semua orang-orang yang mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk ke dalam surga. Orang yang masih Islam walaupun tidak sholat, semoga Allah mengampuninya masuk ke dalam surga. Ya. Orang yang berbuat maksiat tapi masih Islam, semoga Allah mengampuninya, semoga dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Itu kita harapkan. Orang yang beribadah tapi bid'ah, semoga Allah mengampuninya dan memasukkan dia ke dalam surga. Itu kita harapkan. Ya. Tapi kita juga tidak boleh menafikan. Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Masa kita ingin menyelisih hadis Nabi? Jadi tuduhan tidak benar. Orang mengatakan kita ini mencap semua orang Islam itu kafir, mencap semua orang Islam itu masuk neraka. Ini tidak benar. Ini fitnah. Tidak benar. Memang benar bid'ah itu tertolak berdasarkan hadis Nabi. Tapi tidak benar kita mencap orang Islam itu masuk neraka. Tidak benar. Justru kita berharap semua orang Islam itu dapat ampunan dari Allah. Kita semua, saya, ustaz-ustaz kita, dan semua orang beriman mendapatkan ampunan dari Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah SWT.